don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Legenda timnas Argentina sekaligus mantan pemain Manchester United Juan Sebastian Veron merasa betah di Indonesia dan belum berpikir untuk pulang ke negaranya. Mantan bintang AC Parma dan Manchester United itu juga mengaku ingin menunggu dan menyaksikan langsung laga akbar timnas Argentina melawan Indonesia di FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang. Saya merasa senang sekali berada di sini. Mereka sangat menyukai sepak bola. Mungkin saya akan menunggu laga Argentina versus Indonesia di tanggal 19 nanti, ungkap Sebastian Veron saat ditemui di Stadion Madia Senayan Jakarta Kamis, 1 Juni 2023. Tak hanya itu, Juan Sebastian Veron ternyata merasa takjub dan kagum dengan kualitas pemain sepak bola muda Indonesia. Veron meyakini timnas Indonesia ke depan akan semakin lebih bagus lagi. Menurutnya talenta muda Indonesia punya kualitas mumpuni, tinggal dibina lebih serius lagi ke depannya. Sebab itu ex-gelandang Manchester United itu yakin sepak bola Indonesia punya masa depan yang cerah apabila mendapat pembinaan yang baik dari PSSI. Pertama-tama saya berterima kasih atas keramahan masyarakat Indonesia. Rasanya sangat fantastis berada di sini, ujarnya. Saya melihat pemain muda di sini mempunyai talenta yang bagus, imbuhnya. Tidak hanya soal talenta muda saja, Veron juga menyebut Indonesia memiliki pelatih yang tak kalah mumpuni. Ia yakin kalau sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah bersama Shin Tae-yong. Talenta banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat di sini pemain bagus. Pelatih juga bagus. Jadi saya yakin Indonesia punya masa depan yang bagus, terangnya. Sebagaimana diketahui, PSSI mengundang para legenda sepak bola dunia seperti Juan Sebastian Veron, Eric Abidal, Roberto Carlos, Marco Materazzi, dan Giorgos Karagounis. Mereka diundang untuk memberi bimbingan serta membagikan pengalamannya kepada pemain U16 Indonesia selama 4 hari. Agenda tersebut pun sudah berlangsung sejak Senin, 29 Mei 2023, hingga Kamis, 1 Juni 2023. Rangkaian acara itu ditutup dengan turnamen mini yang mempertandingkan 4 tim yang dilatih langsung oleh Roberto Carlos, Veron Abidal, dan Karagounis. Selama memberikan pengalamannya kepada para pemain U16, Veron tak bisa menutupi rasa gembiranya. Pria berkepala plontos itu juga mendoakan Indonesia agar suatu saat masuk Piala Dunia. Tim nasional sepak bola Argentina terkejut dan dibuat terpana ketika kali pertama menginjakkan kaki di Indonesia. Kala itu, kedatangan mereka untuk membahas rencana pertandingan pada 19 Juni 2023. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir saat mengumumkan harga tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu tim Argentina datang ke sini, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, hotel, airport, dan lain-lain, ungkap Erick dalam konferensi pers. Dilansir CNBC, Jumat, 3 Juni 2023. Seperti diketahui, dari segi perekonomian Argentina dan Indonesia memang jauh berbeda. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ternyata jauh berada di atas Argentina, di mana Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,03% per kuartal 1 2023, sementara Argentina masih mencatat 1,9% pada kuartal 4 2022. Pertumbuhan ekonomi di negeri tenggo ini memang sudah tertekan sejak pandemi COVID-19. Ekonomi Argentina menyusut dan sempat mencatatkan penurunan ekonomi terburuk dalam hampir 20 tahun terakhir. Negara asal bintang lapangan Lionel Messi ini juga merupakan negara yang terjebak dalam ekonomi berpendapatan menengah atau middle income trap. Kurangnya optimalisasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam membuat Argentina sulit menjadi negara maju. Selain hal itu, tiket Timnas Indonesia versus Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023 akan mulai dijual Senin, 5 Juni 2023, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Duel Indonesia versus Argentina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Para penonton bisa mendapatkan tiket laga uji coba FIFA Matchday itu mulai hari ini, yang diperuntukkan khusus untuk nasabah BRI. Sementara penjualan umum baru akan dibuka pada 6 hingga 7 Juni mendatang.
kita akan mulai pembelian tiket ini pada 5 Juni khusus untuk pemegang kartu BRI. Lalu, tanggal 6 dan 7 Juni baru dijual secara umum dengan metode semua pembayaran, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 29 Mei lalu. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, memberi kode pada Emil Audero segera dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia. Sekadar diketahui, akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpantau mengikuti Instagram pribadi Emil Audero, Emil_Audero. Awalnya, Emil Audero sendiri yang terpantau lebih dulu mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Kini, keduanya pun sudah saling memfollow satu sama lain di jejaring media sosial Instagramnya itu. Hal ini pun sontak membuat pencinta sepak bola Indonesia bertanya-tanya apa maksud di balik Erick Thohir mengikuti Instagram Emil Audero. Apakah itu menjadi pertanda pemain keturunan tersebut segera dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia? Tentunya, belum diketahui secara pasti apa maksud Erick Thohir dan Emil Audero saling mengikuti di Instagram pribadinya. Namun, banyak yang menganggap bahwa ini menjadi sebuah kode keras kiper Sampdoria itu untuk segera dinaturalisasi. Terlebih, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela timnas Indonesia. Tercatat, PSSI pernah mendekati Emil Audero pada 2016 silam. Namun, kiper berkewarganegaraan Italia tersebut memilih untuk menolak penarawan itu. Kemudian pada 2021 lalu, PSSI kembali mencoba merayu Emil Audero. Namun, lagi-lagi PSSI gagal meyakinkan kiper Sampdoria itu. Ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, akhir-akhir ini isu Emil Audero membela timnas Indonesia terdengar lagi. Sebab peluangnya bermain di timnas Italia terlihat masih kecil. Apalagi klubnya, Sampdoria harus terdegradasi ke Serie B Italia musim depan. Sementara itu, PSSI tampaknya siap menerima Emil Audero kembali karena saat ini Shin Tae-yong dikabarkan ingin adanya tambahan pemain dengan status grade A. Saat ini, Emil Audero sendiri merupakan pemain grade A yang bermain di Sampdoria meski tampil kurang maksimal di Liga Italia 2022 hingga 2023 dan sempat mengalami cedera di akhir musim. Meski kini sudah berusia 26 tahun, Emil Audero belum pernah bermain untuk timnas senior manapun. Emil Audero tercatat hanya pernah membela timnas Italia kelompok umur. Hal tersebut jelas membuat dirinya masih mampu membela negara lain, termasuk Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday, Juni 2023. Diketahui, skuad Garuda akan menjajal kekuatan timnas Palestina, 14 Juni 2023, dan timnas Argentina, 19 Juni 2023. Satu nama yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong adalah Sandy Walsh. Pemain keturunan Belanda itu tampak sangat antusias dengan pemanggilan itu. Minggu, 4 Juni 2023, sore WIB, Sandy Walsh membagikan momen keberangkatannya dari Belanda menuju Indonesia untuk menjalani laga FIFA Matchday bersama timnas Indonesia. Dalam momen itu terlihat Sandy Walsh sedang berada di Bandara Internasional Schiphol di Amsterdam, Belanda. Walsh akan segera menaiki pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia. Omwu, on my way, Indonesia bola sepak 2 hati merah 2 PSSI, tulis Sandy Walsh melalui akun Twitter resminya, Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah beberapa kali mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun, pemain yang masih memperkuat Mechelen ini belum menjalani debut bersama timnas Indonesia sejauh ini karena satu dan lain hal. Namun, kini debut Sandy Walsh bersama timnas Indonesia akan segera terjadi. Menariknya, debut itu bisa terjadi di kampung halaman kakek Sandy Walsh. Diketahui, kakek Sandy Walsh berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara kita semua tahu laga antara timnas Indonesia kontra timnas Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Selain Sandy Walsh, ada beberapa pemain lain yang berpeluang mendapatkan debut bersama timnas Indonesia. Ada Reza Arya Pratama yang bermain apik bersama PSM Makassar di BRI Liga 1 2022-2023. Debut Reza sangat ditunggu. Sebab, saat ini timnas Indonesia tengah mencari kiper utama baru setelah Nadeo Argawinata didepak dari skuad Garuda.
Kemudian ada 3 pemain keturunan lain yang juga berpeluang mendapatkan debut bersama timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Shain Patinama. Selain hal itu, pasukan Garuda Muda akan menjalani pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia U23 akan menjamu Turkmenistan dan Taiwan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024.